Shalom, kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship saat ini untuk kita merenungkan bersama sabda Tuhan yang menjadi dasar dan bangunan dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Allah yang baik, yang selalu menuntun langkah kaki kami, yang senantiasa menyertai hidup kami, bahkan menyertai pekerjaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan kami juga sudah memuji Tuhan melalui setiap pujian yang kami naikkan dalam kata, dalam nyanyian, dalam seruan, dan dalam doa kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi dasar, fondasi dalam kami bekerja, dan membangun cara berpikir, cara bekerja kami di tengah-tengah karya pelayanan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan anugerahkan atas kami semua. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah atas kami semua karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 21. Dalam kitab yang kita punya saat ini, perikop yang diberikan adalah dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang yang diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan menjadi perenungan kita di Minggu Prapaskah ketiga ini, Hosiana. Saudara-saudara, sebelum kita mendalami firman Tuhan ini, kita akan melihat sebuah cuplikan video singkat berikut. Dari video tadi cukup menarik, ada beberapa orang yang awalnya saling berebut
untuk mendapatkan makanan, bahkan sangat mungkin juga menyakiti yang lain, atau mungkin justru karena kecerobohan atau karena situasi yang ada dapat menimbulkan sebuah celaka bagi dirinya sendiri. Di tengah situasi yang saling berselisih, saling membutuhkan ego karena ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dengan berbagai cara, di tengah situasi yang ada di antara orang-orang itu, pada akhirnya digambarkan pula mereka saling membantu, saling berkolaborasi dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki, dengan alat-alat yang mereka miliki. Perselisihan itu, bahkan ego, arogansi yang muncul di antara mereka yang awalnya muncul, awalnya sangat nampak, sangat berebut, tiba-tiba menjadi sebuah kolaborasi yang baik, kolaborasi yang indah di tengah-tengah kelompok yang sedang ingin mencapai tujuan atau mendapatkan makanan itu sebagai tujuannya. Di tengah video tadi, dalam cuplikan refleksi video tadi, kita melihat juga bahwa Paulus ini sedang menasehati orang-orang pada jemaat Korintus yang ada di sana, yang saat itu juga digambarkan sebelum perikop kita ini, digambarkan ada perselisihan di antara mereka. Adanya golongan Apolos, adanya golongan Kefas, adanya golongan Paulus yang muncul di antara jemaat Korintus saat itu, menimbulkan sebuah sikap-sikap perselisihan, sikap-sikap arogansi satu dengan yang lainnya, bahkan sikap-sikap iri hati yang muncul di antara jemaat Korintus saat itu. Sehingga perikop yang kita baca saat ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa dalam persekutuan mereka ditekankan tentang soal kesatuan yang harus diupayakan, kesatuan yang harus diusahakan, dan kesatuan yang harus dikerjakan. Dasarnya adalah bahwa pekabaran Injil yang sudah dilakukan oleh Paulus, yang diamanatkan, yang dikasih karuniakan kepada Paulus oleh Allah sendiri, oleh Yesus Kristus sendiri, itu adalah bagian dasar yang dibangun dalam sebuah jemaat. Sehingga kalau melihat dasar itu, seharusnya tidak ada perselisihan yang muncul di antara orang golongan Kefas, Apolos, ataupun golongan orang Paulus yang mungkin sama-sama ingin mempertahankan apa yang menjadi milik mereka, mempertahankan apa yang menjadi ego mereka saat itu. Sehingga Paulus dengan tegas dalam perikop yang kita baca ini ingin menasihatkan soal sebuah kesatuan itu harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus dikerjakan. Dan yang menjadi refleksi kita pada pekerjaan kita saat ini artinya bahwa kita hidup dalam sebuah, atau kita bekerja dalam sebuah tim. Kita tidak bekerja sendirian saja, kita akan bersinggungan satu dengan yang lainnya, kita akan bersama-sama mengerjakan sebuah tugas walaupun dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ternyata itu untuk membuat sebuah tim, untuk membuat kesatuan dalam tim kerja kita, butuh dikerjakan, butuh diusahakan, butuh diupayakan. Lantas apa yang menjadi dasar dalam nasihat Paulus pada saat ini tentang sebuah kesatuan yang harus dibangun dalam sebuah komunitas, dalam sebuah tim, dalam sebuah persekutuan? Paulus mengingatkan soal dasar dan bangunan. Dasar jelas bahwa dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh Korintus itu dasarnya adalah Injil Yesus Kristus, dan dasar itu bersumber pada firman Allah yang hidup. Tetapi ternyata Paulus juga mengingatkan soal bahan yang digunakan di dalam membangun dasar atau membangun sebuah persekutuan itu. Menarik kalau kita mengingat bahwa saya itu, kakek nenek saya itu rumahnya masih rumah zaman Belanda. Rumah zaman Belanda dari saya yang itu sudah ditempati pada tahun 60-an hingga pada tahun 2000-an ini, itu masih sangat kuat, masih sangat kokoh. Artinya bahwa dalam hal ini bahwa sebuah kualitas bahan yang ingin dibangun dalam sebuah rumah, itu juga menjadi sebuah fondasi awal dalam sebuah tim, atau dalam sebuah jemaat, atau dalam sebuah persekutuan. Paulus ingin mengingatkan bahwa bahan yang harus digunakan itu tentu juga harus dengan kualitas yang baik. Membangun sebuah persekutuan, membangun sebuah kesatuan di jemaat itu juga harus memiliki bahan-bahan yang kokoh, bahan-bahan yang berkualitas baik. Lalu dari mana? Kalau itu hidup dalam persekutuan, kualitas bahan itu muncul dari mana? Paulus hanya mengingatkan soal satu hal, bahwa kualitas dari bahan yang dipakai
untuk membangun sebuah jemaat yang kokoh. Jemaat yang satu itu adalah bersumber dari firman yang ditabur, firman yang dibawa oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dasar adanya jemaat Korintus adalah bagian dari pekabaran Injil. Lalu bahan untuk membangun jemaat Korintus itu adalah firman yang hidup yang harus mereka pegang sebagai hikmat, sebagai pegangan, sebagai sebuah nasihat, sebagai sebuah rema yang harus mereka hidupi. Inilah yang sebenarnya menjadi refleksi kita pada saat ini ketika kita dengan tema bekerja dalam persekutuan, artinya kita bekerja dalam hidup bersama, bekerja dalam sebuah tim, bekerja yang membutuhkan sebuah upaya untuk menyatukan berbagai ego, berbagai pikiran, berbagai persepsi, berbagai paradigma yang muncul. Paulus ingin mengingatkan kita tentang satu hal, bahwa kesatuan itu harus diusahakan dan diupayakan. Dan dalam membangun sebuah tim, Paulus juga mengingatkan dasar apa yang dipakai untuk membangun sebuah tim atau membangun sebuah persekutuan. Ini menjadi refleksi kita bersama. Pertanyaan bagi kita semua saat ini, kita yang sebagai pemimpin, atau kita yang sebagai staf di dalamnya, atau sebagai anggota saja di dalamnya, apa yang sudah kita letakkan sebagai dasar fondasi dalam membangun tim kerja kita saat ini? Ketika kita bicara soal kesatuan harus dikerjakan dan harus diupayakan, maka mau tidak mau kita akan mengikis ego, mengikis arogansi yang ada, menghindari dari segala macam perpecahan yang mungkin muncul, mengikis segala rasa iri hati dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita letakkan sebagai dasar membangun tim kerja kita, membangun unit kerja kita sebagai fondasi kerja bersama? Apakah firman Tuhan itu sudah benar-benar kita letakkan sebagai dasar utama dalam membangun? Setelah itu, kualitas kita sebagai orang yang ada di dalam sebuah tim, apakah kualitas diri kita juga sudah bersumber pada firman yang hidup itu? Ini adalah pertanyaan refleksi dan pertanyaan yang harus kita jawab, baik secara iman maupun dalam segala karya nyata kita. Minggu ketiga Prapaskah ini mengajak kita untuk berdamai dengan sesama, agar kita melihat bahwa pekerjaan dalam kita saat ini dibutuhkan sebuah kesatuan hati yang harus dikerjakan, diupayakan, dan juga bersumber pada hikmat dari Allah melalui firman yang hidup. Tuhan menolong kita semua, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, yang selalu saja memberikan kami terang cahaya, yang menyinari dalam setiap langkah kaki kami dalam tugas tanggung jawab kami, kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami mengupayakan, mengusahakan kesatuan hati dalam tim kerja kami, agar supaya dasar yang kami letakkan itu sesuai dengan firman yang hidup. Kualitas yang kami tampakkan di dalam tim kerja kami itu juga semua bersumber pada kemuliaan dan milik Kristus sendiri. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami juga lalai meletakkan dasar fondasi yang kuat, yang kokoh di dalam tim kerja kami, di dalam unit pelayanan kami, di dalam rumah sakit kami, di dalam unit pendidikan kami, maupun dalam pelayanan kemanusiaan kami, kiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami kembali bertolak, merefleksikan bahwa bangunan persekutuan kami adalah bersumber dari Allah yang hidup. Jika cara kami ada yang salah, tegurlah kami. Jika kami juga melakukan cara yang benar, maka tolong kami untuk kami bisa berhikmat dalam kesederhanaan untuk melihat dan terus menguji diri apakah cara kerja kami sesuai dengan sudut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa bagi seluruh jajaran Yakum, seluruh pemangku kepentingan kepemimpinan yang ada, bahkan kami yang juga dalam peran tugas kami masing-masing. Tuhan menolong kami dan Tuhan menjagai kami dan menyertai pekerjaan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong kita dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi langkah kaki kita.